Aku lebih seneng disuruh cuman ngerjain soal TPS aja dibandingkan harus ngerjain soal fisika. Untuk berpikir cepatnya, lihat angka paling terakhir. Aku langsung ngebayangin nih, 9 kurang 8922, mungkin agak bingung. Jadi 9,0 ini kalian nggak perlu cari angka Y-nya berapa karena akan buang-buang waktu aja. Karena dari soal yang diminta bukan angka total jumlah atletnya berapa, tapi cuman kita bisa menganalisis datanya cukup nggak. Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Nah, seperti yang kalian lihat, aku baru potong rambut. Ini emang kependekan karena aku potong sendiri di rumah. Dan karena penasaran juga sih sebenarnya, pengen ngerasain gimana sih rasanya punya rambut sependek ini, bondol. Akhirnya ya kesampean. Jadi ya udah, nggak terlalu menyesal sih karena life is boring without experience. So rambut juga bakalan tumbuh nanti dengan sendirinya, jadi tinggal nunggu waktunya aja. Oke, jadi di video aku yang bahas tips masuk UI serta sharing pengalaman lolos SBMPTN FKG UI, kalian bisa cek videonya di sini. Di situ menuai banyak respon positif dari kalian. Melihat semangat kalian tadi, aku jadi punya inspirasi untuk bikin video membahas tips gimana caranya bisa cepet mikir pas ngerjain soal UTBK TPS. Ini untuk kalian ketahui ya, dari tahun 2013 sampai 2018 materi yang diujikan di SBMPTN itu TKPA dan TKD. TKPA terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan TPA. Sedangkan TKD terdiri dari Saintek ataupun Sosium. Sejak UTBK tahun lalu, 2019, diumumkan ada TPS, Tes Potensi Skolastik, dan TKA, Tes Kemampuan Akademik. Juga di tahun 2019 masih ada TKA, yaitu Sosium ataupun Saintek. Namun pada tahun ini 2020 LTMPT mengumumkan bahwa hanya TPS saja yang akan diujikan bulan Juli nanti. Jadi udah nggak ada lagi tuh Saintek ataupun Sosium. Semuanya benar-benar cuman ada TPS saja. Menurut aku pribadi pengumuman ini menguntungkan karena aku lebih seneng disuruh cuman ngerjain soal TPS aja dibandingkan harus ngerjain soal fisika. Tapi ini menurut aku, menurut kalian ya beda lagi. Dan juga soal TPS ini bukan hanya muncul di UTBK, tapi kita sering lihat jenis soal TPS di misalnya untuk tes IQ ataupun tes CPNS dan sebagainya. Makanya kita harus perkuat kemampuan kita dalam mengerjakan soal TPS dengan cepat dan tepat. Nah, pada TPS ini ada 4 subtes. Yang pertama, pengetahuan kuantitatif. Yang kedua, penalaran umum. Yang ketiga, pemahaman bacaan. Dan yang keempat, pengetahuan umum. Video kali ini akan membahas contoh soal pengetahuan kuantitatif saja. Jadi 3 subtes yang lainnya tidak akan aku bahas di video ini. Mungkin akan aku bahas di video selanjutnya. Oh ya, kalian pasti udah denger masalah pembobotan nilai di UTBK 2020 ini. Jadi pihak universitas ataupun LTMPT itu tidak pernah memberikan informasi mengenai pembobotan setiap universitas ataupun prodi yang dituju. Jadi nggak ada tuh berita resmi dari LTMPT menunjukkan bahwa misalnya pengetahuan kuantitatif bobotnya 40%, penalaran umum 30%, yang kayak gitu. Itu cuman berdasarkan pengalaman dari yang lulus tahun lalu. Artinya apa? Kita sebagai pejuang UTBK 2020 sebisa mungkin harus maksimal dalam keempat-empat subtes ini. Sebelumnya kenapa aku mau bahas ini juga karena tahun 2017 aku SBMPTN, aku ngerasa kalau tes TPA yang aku kerjakan mati-matian itu menaikkan nilaiku banget dan membantu menutupi tes Saintek yang mungkin aku kerjakan saat itu kurang maksimal. Jadi aku mau berbagi tips ke kalian gimana caranya mikir cepet dalam ngerjain soal-soal TPS, pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, jenis soal pilihan ganda. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, tips dari aku yang pertama kita lakukan adalah baca dulu keseluruhan soal, tapi cepet aja. Pokoknya yang penting informasinya kita bisa tahu apa sih yang disajikan di dalam kalimat tersebut.
Jika A aksen adalah bilangan pembulatan bilangan A ke satuan terdekat, maka nilai A kurang A aksen untuk A sama dengan 8,9 adalah. Nah gitu aja, jadi jangan dibaca 8,9222. Nah nggak usah kayak gitu, yang penting intinya dapat. Kemudian setelah kita baca keseluruhan secara cepat, kita ambil poinnya. Yang pertama yang paling penting, ini di dalam otak aja poinnya, nggak usah perlu ditulis. Karena soal yang nggak terlalu panjang kayak ini bisa kita proses aja di dalam otak kita. Kalau nulis bakalan buang-buang waktu. Dan dieliminasi yang mana yang bukan merupakan keyword. Poin pertama yang aku ambil adalah aksen. Aksen bilangan bulat A ke satuan terdekat. A 8,92 berarti dibulatin ke satuan terdekat 9. Oh, berarti A aksen 9. Ya udah, pertanyaannya langsung nih. A dikurang A aksen 8,9 dikurang 9. Ini udah jelas ya, satuannya dari 8 ke 9, pasti jawabannya minus. Nah, berarti antara D dan E yang minus. Untuk berpikir cepatnya, lihat angka paling terakhir. Aku langsung ngebayangin nih, 9 kurang 8,922, mungkin agak bingung. Jadi 9,000 kurang 8,922. Angka terakhirnya 0 kurang 2, 8. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Jadi nggak perlu di write down satu persatu gitu, nggak usah. Yang penting ujungnya langsung udah ketemu jawabannya. Biar nggak buang-buang waktu. Yang kedua, analisis kecukupan data. Kita baca dulu keseluruhan soalnya. Diketahui beberapa kamar di hotel A akan ditempati oleh atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap? Jika satu kamar diisi 7 orang, maka terdapat satu kamar. Jika 6 orang, terdapat beberapa yang tidak mendapat kamar. Kemudian kita lihat highlightnya, yaitu di berapa banyak atlet yang akan menginap. Jadi yang harus kita cari itu apakah pernyataan 1 dan 2 ini bisa menjawab pertanyaan yang banyaknya atlet akan menginap. Ketika kita baca nih pernyataan yang pertama, satu kamar diisi 7 orang, terdapat satu kamar yang tidak terisi. Itu jelas belum menjawab pertanyaan karena kita nggak tahu berapa kamar yang dipakai. Begitu juga dengan pernyataan yang kedua, satu kamar diisi 6 orang atlet, 14 yang nggak dapat kamar. Kita nggak tahu jumlah kamarnya berapa. Nah, dari dua pernyataan ini sebenarnya udah kelihatan ya, kayak ada dua persamaan linear, dua variabel. Misalnya banyaknya atlet sama dengan anggap aja Y, terus banyaknya kamar X. Berarti yang dicari kan tadi banyaknya atlet Y. Y sama dengan, ini pernyataan pertama, Y sama dengan 7X. 7X dikurang 7. Kenapa? Karena ada 7 orang atlet dalam satu kamar, berarti 7X dikurang 7. Karena ada satu kamar yang tidak terisi. Oke? Berarti harusnya satu kamar 7 orang, karena kosong jadi kurang 7. Kemudian pernyataan kedua, satu kamar diisi 6 orang atlet, sisanya 14 atlet yang tidak dapat kamar. Berarti Y, banyaknya atlet, Y sama dengan 6X ditambah 14. Ya kan? Karena tadi 6 orang atlet masuk nih ke satu kamar, kali X. Kemudian sisanya 14, berarti ditambah 14. Udah deh, dengan substitusi eliminasi didapatkanlah Y-nya berapa, yaitu banyaknya atletnya berapa. Nah, ini kalian nggak perlu cari angka Y-nya berapa karena akan buang-buang waktu aja. Karena dari soal yang diminta bukan angka total jumlah atletnya berapa, tapi cuman kita bisa menganalisis datanya cukup nggak untuk menjawab pertanyaan di atas. Kecuali kalau kalian gabut atau sisa waktunya masih banyak. Tapi ya ngapain juga, mendingan kalian koreksi soal-soal yang lain. Yang ketiga dan yang terakhir agar video ini tidak terlalu panjang, yaitu jenis analisis perbandingan dua nilai. Ini kita lihat contoh soalnya. Baca dulu keseluruhan dengan cepat. Jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan bla 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 dan B bilangan yang dipilih dari himpunan Mi, maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. P, peluang A dikalikan B menghasilkan bilangan ganjil Q 3/4. Nah, langsung lihat pilihannya. Oh, ini berarti kita mencari tahu hubungan P dan Q lebih besar mana gitu kan. Besarnya Q udah tertera di situ 3/4. Sekarang P. P ini adalah peluang A dikalikan B menghasilkan bilangan ganjil. Berarti kita harus cari P-nya ini berapa. Supaya A dikalikan B menghasilkan bilangan yang ganjil, berarti A harus ganjil, B harus ganjil, ya kan? Ini try and error aja, kalian mikir aja kalau misalkan genap kali genap pasti hasilnya genap. Ganjil kali genap hasilnya jadi genap. Makanya kita melihat di himpunan tersebut angka yang ganjil saja. Nah, di A yang ganjil ada 3, angka 1, 3, 5. Di B yang ganjil ada 2, 7 sama 9. Berarti 3 kali 2 ya, 1 ke 7, 1 ke 9, 2.
3 ke 7, 3 ke 9, 4, 5 ke 7, 5 ke 9, 6. Itu penjabaran secara manualnya. Pokoknya A dikali B, berarti 3 kali 2, 6. Berarti langsung catat di otak, oh berarti pembilangnya 6. Sekarang cari penyebut. Penyebutnya itu adalah semua anggota himpunan A kali anggota himpunan B. Berarti 5 dikali 4, 20. 6 per 20. Berarti 6 per 20 dibagi 2, 3 per 10. 3 per 10 sama 3 per 4 lebih besar 3 per 4. Berarti Q lebih besar dari P. Jawabannya B. Oke, segitu dulu tips dari aku dalam berpikir cepat mengerjakan soal TPS, pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan aku bisa kalian pahami dan kalian praktekkan juga, sehingga bisa membantu kalian yang sedang berjuang menghadapi perang UTBK bulan Juli nanti. Kuncinya rajin-rajin latihan soal aja, biar otak kita ini terbiasa memproses masalah atau problem solving, ya, biar kita bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. Jadi nggak cuma cepat aja, tapi harus benar nih jawaban kita. Makanya memahami konsep itu yang paling penting. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa subscribe biar kalian update kalau ada video terbaru. Semoga video kali ini bermanfaat, and always remember, don't lower your standard. See you!